Halo, selamat malam pemirsa. Walaupun sudah berada di era reformasi, namun praktik intimidasi dalam pemilu masih tetap ada di negeri ini, baik di tingkat bawah maupun di tingkat elit. Sangat tidak elok jika forum hajatan pemilu yang seharusnya menjadi kemenangan bagi rakyat justru malah memunculkan rasa takut kepada rakyat. Lebih baik semua pihak yang berkepentingan dalam pemilu perlu untuk menahan diri. Karena jangan sampai rakyat merasa takut dan kemudian bisa malah berimbas pada pemilu. Jangan menggunakan segala cara termasuk intimidasi supaya bisa menang. Berkompetisilah secara sehat karena rakyat pun masih punya akal sehat untuk menentukan siapa yang dipilih. Itu yang kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menolak intimidasi dalam pemilu. Bersama saya Afiani Malik. Menolak intimidasi dalam pemilu. Pemilu dalam iklim demokrasi sejatinya bermakna pembebasan. Konstitusi menjamin setiap warga negara yang punya hak memilih bebas menentukan pilihan politiknya tanpa paksaan, tekanan, maupun intimidasi. Pemilu adalah hajatan demokrasi yang semestinya membebaskan sekaligus menggembirakan rakyat. Akan aneh bila sebuah hajatan malah memunculkan rasa takut karena di dalam prosesnya penuh tekanan dan intimidasi. Namun, di era reformasi seperti sekarang pun, praktek intimidasi tetap menjadi bumbu pahit yang masih saja menghantui. Ia serupa dengan politik uang dan pelanggaran netralitas, selalu muncul di setiap penyelenggaraan pemilu, bahkan hingga menjelang detik-detik pencoblosan. Akhir-akhir ini, bisa kita saksikan intimidasi yang dilakukan bahkan semakin terstruktur. Tidak cuma masyarakat, mahasiswa, dan kelompok relawan yang ditekan dan diancam. Intimidasi sudah menyentuh kepada perangkat desa, bahkan elit-elit politik yang bakal berlaga di pemilu 2024, baik calon legislatif maupun calon presiden, calon wakil presiden. Sebagai contoh, intimidasi terhadap para kepala desa atau kades diduga kian masif dilakukan setelah pertemuan sejumlah asosiasi kades dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada akhir Desember 2023 lalu. Sejumlah kades di Jawa Tengah bahkan mengaku mendapatkan intimidasi secara verbal melalui pesan WhatsApp dari pihak tertentu agar mau memilih pasangan capres-cawapres nomor urut 2. Lalu, di tingkat elit, narasi intimidasi juga kerap terlontar dari kubu yang didukung penguasa. Salah satunya cicitan dari Fachri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora sekaligus Komandan Komunikasi Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Dalam akun X pribadinya, Fachri membela Prabowo yang diserang Anies Baswedan pada saat debat capres terkait kepemilikan lahan 340.000 hektar di sejumlah wilayah. Ia kemudian menulis, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran. Pernyataan yang provokatif dan intimidatif seperti itu semestinya tidak keluar dari mulut elit dari kubu manapun. Sekalipun dia berada di dalam koalisi pemegang kekuasaan, bukan berarti boleh seenaknya menebar narasi-narasi ancaman atau mengintimidasi pihak lawan. Karena sesungguhnya cara-cara itu justru menjadi ancaman terhadap demokrasi. Apapun bentuknya, intimidasi dan teror sangat berbahaya bagi demokrasi karena praktik itu akan menggerus kebebasan sipil. Berbagai langkah intimidatif, apalagi bila sudah menggunakan kekerasan, pada akhirnya hanya akan membangun rasa cemas dan takut masyarakat untuk berpendapat dalam rangka mengawasi jalannya pemilu. Mesti diingat bahwa kita tidak lagi hidup di era Orde Baru ketika penguasa memonopolis seluruh kebenaran. Mereka yang memiliki pilihan politik berbeda dengan pemerintah tidak hanya mendapat intimidasi, tetapi teror dan bahkan siksaan. Kebebasan sipil tidak dihargai.
Kini kita hidup di zaman ketika semua elemen negeri bertekad mengoreksi berbagai kesalahan masa lalu. Sudah sepantasnya bila kita harus membuktikan mampu mempraktikkan demokrasi yang lebih baik. Hormati kebebasan sipil, hentikan segala bentuk tekanan dan intimidasi. Jangan rusak iklim demokrasi yang kita rebut dan perjuangkan dengan susah payah, dengan terus melanggengkan tindakan dengan cara-cara preman seperti itu. Dan pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, menolak intimidasi dalam pemilu. Sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Mas Qohar, selamat malam. Selamat malam, Afi. Mas Qohar, ini kan katanya pemilu tuh pesta demokrasi. Katanya harus riang gembira. Tapi kok pakai ancaman, pakai intimidasi? Mengapa ada pihak-pihak yang melakukan hal-hal ini? Iya, boleh jadi karena satu takut kalah, atau kedua dia ingin merebut suara yang memang masih bimbang saat ini dengan cara menghalalkan segala cara. Salah satu di antara yang menghalalkan segala cara itu adalah politik intimidatif. Meneror, mengintimidasi, mengancam. Itu adalah bahasa-bahasa yang kerap digunakan ketika era Orde Baru, ketika Indonesia masih berada dalam fase otoritarianisme. Yang itu semua sudah dikoreksi oleh demokrasi. Dan kita sudah berkonsensus untuk menjalankan dan menegakkan demokrasi itu di Republik ini. Karena itu adalah cara yang paling beradab, cara yang paling mungkin membuat partisipasi publik itu menjadi luas. Tetapi persoalannya ketika demokrasi diwarnai dengan ancaman, diwarnai dengan teror, itu menunjukkan bahwa yang mengancam, yang meneror itu sebetulnya juga takut. Takut kepada yang pihak yang diancam. Iya, takut apabila calonnya kalah. Takut apabila dia berada dalam situasi yang tidak sesuai dengan target. Target misalnya 1 putaran. Ya, itu sempat disebut juga loh dalam tangkapan tweet atau postingan dari Fahri Hamzah soal 1 putaran. Dan intimidasi ini berlangsung secara terstruktur dari level paling bawah di kalangan masyarakat hingga level elit. Cuitan yang disampaikan oleh Fahri Hamzah itu adalah struktur yang elit. Sementara di lapis bawah itu ada masyarakat yang diteror, kemudian ada kepala desa yang diteror, diintimidasi melalui WhatsApp, dan seterusnya yang menunjukkan bahwa itu adalah ancaman yang sangat besar terhadap demokrasi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kebebasan masih terjadi, tetapi kebebasan yang kita nikmati sekarang itu bukan kebebasan sebagaimana yang diamanatkan oleh demokrasi. Ya, ini mungkin kebebasan yang tersandera gitu ya. Kebebasan yang tersandera, kebebasan dalam ketakutan. Salah satu ketakutan, bentuk ketakutan yaitu apabila dia tidak memilih sesuai yang diinginkan oleh penguasa, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Yang konsekuensi itu sebetulnya juga tidak akan terjadi apabila tidak dalam situasi pemilu. Dalam situasi normal itu tidak akan terjadi. Tetapi dalam situasi pemilu semua hal akhirnya bisa terjadi ketika tangan-tangan kekuasaan bekerja bermain untuk paslon tertentu. Mas Qohar, untuk selengkapnya mari kita lihat cuitan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga adalah Komandan Komunikasi dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Fahri Hamzah, yang dinilai bernarasi intimidasi. Ya, ini kami tampilkan, sempat dikatakan kalau sudah pernah mencicip kekayaan orang yang halal, bersyukurlah, jangan celah pribadinya, kekayaan itu bukan aib, apalagi pernah Anda pakai. Legal dan halal lagi. Tidak etis banget sih, terus terang ada keberatan cara ente, gak sopan, gak, yang punya badan mungkin diam, tapi yang tahu akan marah. Daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran. Ini mengarahnya ini ke Anies Baswedan. Mas Qohar. Iya, karena dikontekskan dengan pertanyaan soal siapa calon? Kepemilikan tanah, lalu kemudian di ujungnya siapa calon yang konteksnya ada hubungannya dengan cicitan sebelumnya. Padahal persoalan kepemilikan lahan ini pernah disampaikan pula oleh Jokowi ketika sedang berdebat dengan Prabowo di Pilpres. Jadi apa yang disampaikan oleh
Anies Baswedan bukan barang baru, bukan hal baru. Ya. Yang mestinya ini menjadi menu debat dan harus diklarifikasi di debat. Ketika ini dibawa ke ranah publik, maka ini judulnya sudah intimidatif. Ya. Politik atau cara-cara intimidatif ini bukan saja tidak sehat bagi demokrasi, tapi bisa merontokkan demokrasi. Dan ini oleh beberapa kalangan, oleh beberapa aktivis demokrasi disebut sebagai dengan narasi yang sangat mengerikan ya, misalnya demokrasi kita sedang di ujung kematian. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena semua substansi-substansi demokrasi dipreteli satu persatu, termasuk dengan cara intimidatif semacam ini. Mas Kohar, apa yang karena kan posisinya Fahri ini juga sebagai komandan komunikasi TKN-nya Prabowo Gibran. Ya. Apakah ini masuk komentar pribadi atau juga mewakili kelompok yang dia wakilkan, yaitu kelompok tim kampanye nasional Prabowo Gibran? Apa yang saya katakan tadi, apa yang disebut di dalam editorial, bahwa ini adalah situasi yang terstruktur, itu artinya semacam pola. Ada pola, terstruktur itu kan tidak hanya sekali dua kali. Ya. Dia dilakukan di masing-masing level, masing-masing struktur. Ada kepala desa menerima intimidasi, ada rakyat menerima intimidasi, ada yang digebukin, disiksa. Lalu ada yang dengan perkataan siapa yang akan menjadi tersangka. Ya. Nah, hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa semacam pola dan sulit untuk kita katakan bahwa ini tidak diketahui oleh tim tersebut. Gitu. Jadi ini pola yang sama, pola yang seragam, dan ini harus di-stop karena ini berbahaya bagi demokrasi, merusak pemilu, merusak demokrasi, dan siapa yang mengatakan ini layak untuk dipanggil oleh Bawaslu. Apakah cuitan ini bisa dilaporkan, Fahri Hamzah bisa dilaporkan atas cuitan yang dia disampaikan di aplikasi X ini? Ya, pada prinsipnya bisa atau tidak, kalau sekedar dilaporkan bisa-bisa saja. Tetapi ini kan problematika yang sudah banyak terjadi. Dan kemudian dilaporkan, tindakannya sampai saat ini ada yang diproses, tetapi setelah diproses ini eksekusinya apa, sanksinya apa, ini masih tanda tanya besar. Itu yang harus ditunjukkan kepada publik, bahwa siapapun yang melakukan pelanggaran pemilu harus ditindak tanpa pandang bulu. Oke, Mas Kohar, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya adalah hampir semua dugaan pelanggaran terjadi, dari politik uang, pelanggaran netralitas, termasuk juga sekarang muncul intimidasi. Apa artinya tensi persaingan politik kian panas, termasuk juga kompetisi yang semakin sengit jelang tanggal 14. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, mungkin Fahri Hamzah mau cari sensasi lah, ya kan? Sekarang ini kalau kita bicara buka-bukaan soal kemungkinan kasus korupsi, ya buka saja. Misalnya antara Formula E, ya, dengan food estate misalnya, dengan kepemilikan lahan, bayar pajak atau tidak. Nah, kita ini lucu, mau mencari presiden, primus inter pares, orang nomor 1 di Republik ini, tapi nggak mau ditelanjangin. Kita tidak pengen presiden itu presiden yang bermasalah. Dari sisi personal bermasalah, dari sisi institusional bermasalah. Jadi kalau misalnya secara personal dia bermasalah, dan kemudian ketika memimpin institusi pun bermasalah, itu boleh diungkap ke publik. Karena ini bukan debat pemilihan ketua RT, ini debat pemilihan calon presiden. Dan sekarang Ya, baik, kami lanjutkan pembahasan ini. Mas Kohar tadi menyambung, ini kan urusannya mencari orang nomor 1 di Indonesia yang akan memimpin negara ini. Jadi masa sih tidak boleh didebat, masa tidak boleh dikritik gitu. Apalagi ajang yang disampaikan juga memang ajang debat presiden resmi gitu, debat calon presiden. Debat itu adalah adu gagasan, saling menjatuhkan, saling serang, itu biasa. Kalau bukan seperti itu namanya curhat. Apalagi kalau diem-dieman itu namanya mengheningkan cipta, kan ada yang mengatakan seperti itu. Debat itu bukan seperti itu. Berkali-kali di forum ini kita sampaikan bahwa debat itu adalah adu gagasan dan upaya mempertahankan gagasan dengan berbagai macam argumentasi yang argumentatif, sehingga ide gagasannya itu bisa memenangi, bisa diterima secara luas. Nah, ketika ada orang mempersoalkan kepemilikan lahan dan seterusnya, apakah itu bagian dari menyerang personal? Tidak. Itu bagian dari upaya pertanggungjawaban pejabat publik
pertanggungjawaban seorang calon presiden kepada rakyat, kepada pemilih, calon pemilih. Itulah intisari demokrasi. Ketika dibelejeti, ketika ditelanjangi dan seterusnya. Itu harus siap dong. Itu harus siap. Karena kita akan memilih seorang pemimpin yang akan membawa 278 juta rakyat Indonesia ini menuju kepada situasi yang lebih baik, kepada situasi yang lebih sejahtera, lebih adil, dan jujur. Pemimpinnya juga harus jujur. Nah, kejujuran itu salah satu yang dinilai adalah kemampuan dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia hasilkan selama memerintah, dan itu sangat sah, sangat wajar untuk dipertanyakan, bahkan diberi skor. Tidak masalah itu sebetulnya. Dan itu tidak bisa kemudian kita menganggap bahwa itu sama dengan kebaikan dibalas dengan kejahatan dan seterusnya, lalu diikuti lalu dengan proses-proses intimidatif, ancaman-ancaman yang tidak perlu. Nah, hal-hal semacam ini yang akan kian menurunkan kualitas demokrasi. Lalu Mas Kohar, kalau kita lihat apakah dengan munculnya intimidasi yang tadi Mas Kohar katakan ini sebenarnya sepertinya sistematis gitu dari berbagai lapisan kalangan masyarakat, elit maupun bawah sudah terjadi gitu. Apa ini artinya tensi persaingan politik kian panas, kompetisi semakin sengit, dan ke depan hal ini akan semakin banyak bermunculan. Bagaimana kemudian pihak-pihak ini bersiap? Ya, kalau tensi semakin panas itu tentu saja juga hal yang biasa. Tensinya boleh panas, tetapi tetap dengan kepala dingin. Kita tetap menikmati bahwa ini adalah sebuah pesta demokrasi yang harus dirayakan dengan kegembiraan. Kegembiraan politik. Kegembiraan itu artinya tanpa ada rasa takut. Kalau kegembiraan tapi kegembiraan yang terpaksa, tepuk tangan tapi tepuk tangan yang terpaksa. Atau cuma dia yang gembira, kitanya yang tersiksa gitu. Ya seperti kayak Korea Utara itu. Tepuk tangan riuh tapi tepuk tangan yang terpaksa. Tepuk tangan yang dikomando. Nah, hal-hal semacam ini kan menunjukkan bahwa demokrasi belum berjalan secara bagus, secara baik. Justru salah satu yang menyebabkan demokrasi kita itu turun, rusak, itu adalah represi terhadap kebebasan sipil. Begitu kebebasan sipil direpresi, maka ada fenomena namanya democratic decline. Demokrasi kita akan rontok, kita akan turun, dan kualitas demokrasi kita akan semakin amburadul. Baik, Mas Kohar, kembali kita jeda. Usai jeda akan kita bahas apa dampaknya bagi pihak-pihak yang mengeluarkan intimidasi seperti ini, baik kepada paslon yang didukung maupun kepada pemilih luas. Usai jeda akan kami bahas. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami tampilkan ini hasil polling yang kami lakukan di aplikasi Instagram @MetroTV. Pertanyaannya, apakah pemilu tahun ini masih banyak praktik intimidasi, baik di medsos maupun secara langsung? Ini bisa dikatakan hampir bulat ya, Mas Kohar. 97% dari netizen Instagram mengatakan masih banyak praktik intimidasi yang terasa di masyarakat. Hanya 3% saja mengatakan tidak. Bagaimana dengan di aplikasi X? Kita lihat tidak terlalu jauh beda, 87% mengatakan ya masih terjadi, hanya 13% yang mengatakan tidak. Seperti itu. Baik, Mas Kohar, tadi sebelum jeda aku sempat tanya, lalu dampaknya, ini kan ada dampaknya terutama di masa kampanye. Pihak-pihak yang tanda kutip terlalu percaya diri sampai mengeluarkan intimidasi kepada lawan, kepada pemilih, apa dampaknya kepada paslon yang didukung oleh mereka ini? Kan Afi mengatakan percaya diri sampai kemudian melakukan intimidasi. Justru sebaliknya, intimidasi itu tanda tidak percaya diri. Orang yang melakukan intimidasi itu tanda bahwa dia sebetulnya tidak kuat, tidak memiliki kekuatan sebagaimana yang digambarkan selama ini. Nah, boleh jadi orang yang selalu menebar ancaman, intimidasi, itu tanda bahwa ya jangan-jangan memang ya tidak mulai rapuh nih. Mulai rapuh, tidak sampai jargon satu putaran itu akan sangat sulit dicapai, sehingga muncullah intimidasi. Tapi apakah efek melakukan intimidasi dengan target mereka satu putaran? Jangan-jangan ini makin membuat situasi tidak satu putaran? Ya bisa jadi, tetapi yang harus kita catat adalah bahwa tangan-tangan kekuasaan di beberapa tingkatan, di beberapa level itu sangat-sangat efektif untuk melakukan, apakah itu mengguyur dengan politik uang,
atau bantuan-bantuan dalam bentuk yang macam-macam itu, atau bahkan kemudian intimidasi kepada kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu untuk mendukung pasangan tertentu pula. Nah, intinya adalah ketika intimidasi ini ditebar, maka boleh jadi justru ini awal terjadinya konsolidasi bagi pihak-pihak yang diintimidasi. Akan melawan. Akan melawan karena mereka menjadi semacam common enemy akhirnya, musuh bersama. Musuh bersama. Nah, jangan sampai itu kemudian terus berlarut-larut, maka stop intimidasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi praktek-praktek kampanye semacam ini mestinya langsung new fluid. Anda melanggar, Anda sudah melakukan banyak praktik-praktik intimidasi. Dan kembalilah pada jalan yang benar bahwa pemilu ini harus dilangsungkan dengan azas, jujur dan adil. Siapapun, apalagi dia seorang pejabat, dia terikat dengan sumpah. Sumpah itu tingkatannya jauh lebih tinggi ketimbang keberpihakan untuk mencapai hal-hal tertentu. Jadi ayolah kemudian sama-sama memegang jargon katanya pesta demokrasi harusnya riang gembira. Jangan kemudian malah menebarkan hal-hal seperti ini yang mengganggu suasana yang harusnya dimiliki oleh semua paslon dan semua pemilih. Gitu. Kita menyaksikan saja syair di lagu pemilu ke tahun 71 karangan Mokhtar Embut itu. Dengan riang gembira, kan? Menyambut pemilu dengan riang gembira. Praktek seperti itulah yang mestinya kita harus kembalikan, bukan dengan ketakutan. Baik, Mas Kohar, terima kasih banyak untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.